Paul Cumming. Nama ini tentu terdengar asing oleh Anda. Nama besar Paul Cumming memang tertutup dengan nama-nama insan sepak bola naturalisasi lain seperti Stefano Lillipelli, Victor Igbonevo, atau Rafael Maitimo. Padahal, pria kelahiran London, Inggris ini pernah dikenal sebagai pelatih jenius di Indonesia. Kejeniusan Paul selama 30 tahun melatih berbagai klub terlihat dari kemampuannya membawa berbagai klub dari divisi rendah ke divisi utama, mulai dari Perseman Manokwari hingga PSBL Bandar Lampung. Di Persewon, Paul berhasil memunculkan kilauan mutiara hitam yang kini menjadi punggawa timnas, Patrick Wanggai. Kini Paul tinggal di rumahnya yang sederhana, Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, bersama istri tercinta. Di usia senjanya, Paul masih memiliki semangat kuat untuk kembali melatih jika kesehatannya pulih. Untuk Om Paul di sepak bola Indonesia ini favoritnya klub mana, Bu? Wah, Arema. Oh, Arema. Arema. Iya. Tapi selama itu juga Bu Viving sangat setia menemani Om Paul. Always. Iya, mungkin berangkat dari saya ada rasa dulu memang karena sama-sama punya saya suka olahraga ya, iya. Pak Robi. Sebenarnya saya ajak Paul ke nonton Arema itu di samping memang dunia dia, tapi sebenarnya secara psikologis untuk penyembuhan. Iya, karena dokter bilang harus dimotivasi untuk semangatnya. Dan satu di antaranya adalah karena dia sepak bola ya saya ke sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sok Hebat, sobat dan kerabat hebat di rumah. Kali ini Sok Hebat berkunjung ke rumahnya seorang pelatih dari Inggris ya, Bu ya? Iya, dari Inggris, beliau Paul Cumming. Jadi nanti saya sudah berkunjung ke rumah beliau dan saya bertemu dengan istrinya Mr. Paul, Bu Viving. Biasa dipanggil Bu Viving. Oh, iya, Pak Robi. Ya nanti akan banyak bercerita Bu Viving tentang Mr. Paul karena Mr. Paul kondisinya lagi istirahat. Jadi nanti sobat dan kerabat hebat di rumah bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri Mr. Paul. Selamat sore Bu Viving, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, senang sekali ketemu sama sahabat saya dan wah luar biasa Pak Robi bisa hadir ke sini setelah 1 tahun saya tidak ke sekolah ya. Oke. Kira-kira sudah berapa tahun bersama Mr. Paul ini? Maksudnya? Ya mulai menikah sampai sekarang. Iya. Sebenarnya kalau ketemu Paul itu waktu kuliah. Ya. Oh, waktu kuliah ketemu Om Paul? Ketemu kuliah, mau selesai kuliah di IKIP Malang dulu Pak. Ketemunya di mana sama Om Paul? Ketemunya? Iya. Ketemunya melalui koran ya. Oh, melalui koran. Melalui koran Jawa Pos. Jadi Paul waktu itu yang namanya pelatih asal Inggris. Iya. Saya sendiri punya menyenangi sepak bola, punya klub bola juga tapi di desa gitu. Tidak punya klub sih, cuma mengkoordinir anak-anak desa. Saya sendiri senang olahraga, terus Paul waktu itu ada kompetisi sepak bola di divisi utama ya. Oh, divisi utama. Ya, divisi utama tahun 1982. Pas melatih Perseman Manokwari. Oh, waktu itu ketemu sama pertama ketemu masih Perseman Manokwari. Iya, Perseman Manokwari. Tahun 1982. Kemudian biasa kan berita tentang bola selalu ramai di koran. Satu di antaranya di Jawa Pos, kebetulan main sama Persebaya. Iseng kirim surat. Oh, Bu Viving kirim surat ke Om Paul? Iya, karena itu awal mulanya cuma bicara tentang bola, karena waktu itu dapat juara 2, itu mungkin fotonya masih muda. Oh iya. Bisa lihat nanti. Okay. Dapat juara 2, kemudian
kasih foto yang ada pialanya, di belakang foto dikasih kalimat "With love, Paul." Wah, itu senang sekali. Padahal sebenarnya bukan cinta itu ya, cuma apa ya? Ya karena senang aja, senang tidak. Itu. Oh, berarti waktu Bu Wiving itu tidak ketemu langsung ya awal pertama ya? Tidak. Terus setelah itu kompetisi berikutnya kan kirim surat, kemudian dia bilang kalau mau main di mana? Main di Persibaya. Oh, mau di Persibaya. Pas saya ngajar di Man Malang Dua Batu. Waktu itu ada, kalau sekarang kan pakai HP ya, Iya. dulu pakai telegram. Oh, Masih ingat iya, telegram iya, ya? iya. Dia kirim telegram, yang terima bapak kepala sekolah, kaget kepala sekolah kok bisa dari pelatih ke saya, terus saya cerita. Akhirnya waktu itu diizinkan saya untuk ke Surabaya sama kepala sekolah untuk nonton. Kebetulan kepala sekolah saya juga senang bola ya. Iya, iya. Oh, jadi itu perjalanan cintanya Bu Wiving sama Om Paul ya. Iya, iya. Terus setelah Bu Wiving menikah sama Om Paul itu pernah diajak ke mana saja, atau maksudnya Om Paul melatih di klub ini itu keliling terus gitu, Bu? Sebenarnya tidak. Saya tahun 1991 menikah ya. Iya. Pada waktu itu Paul megang Perseman Manokwari. Saat kenal sampai nikah lebih kurang 8 tahunan. 8 tahun. Lumayan. Berarti waktu ke Papua ikut juga, Ibu? Tidak. Oh, tidak. Waktu ke Lampung, Ya, PSBL. waktu ke Lampung ya, pada waktu PSBL saya sudah pegawai negeri di Man Malang 2, terus kepala sekolah nggak baik kalau misalnya suami istri pisah. Iya. Akhirnya saya ikut pindah ke Lampung, Oh, lokasi nggih. sekolah gitu. Setelah di PSBL itu berarti sudah berapa kali, Bu, ya Om Paul di Indonesia melatih klubnya itu? Sudah. Kalau di Indonesia cukup banyak ya klub. Cukup banyak? Ya, cukup banyak. Sebenarnya yang pertama kali di Indonesia di Aceh ya, di Banda Aceh. Waktu itu dia ngelatih di Yordania. Oh, pernah di Yordania? Iya, pernah di Yordania. Kalau karir Paul ya, dia sekolah di sepak bola. Terus tinggal di Shrewsbury. Tadi pas Pak Robi kesini kebetulan ada ya nonton Piala FA antara Liverpool sama Shrewsbury. Nah, waktu itu Paul juga pernah melatih di tempat tinggalnya dia gitu, tahun 1972 sampai 1975. Kemudian ke Bangladesh, ke Yordania. Pada saat di Yordania ketemu sama orang Indonesia. Iya. Disuruh ke Indonesia. Terus pulang ke Inggris dulu, izin sama ibu mertua. Ini ceritanya izin sama ibu mertua, kemudian ke Indonesia di Banda Aceh. Setelah ada Banda Aceh, ke Perseman Manokwari, ketemu sama Bapak Sugiono. Jadi Bapak Sugiono sebagai bapak angkat yang ngajak Paul ke sana. Jadi Paul memajukan, karena waktu itu memang di Papua. Iya. Papua memang katanya Paul tuh skillnya sangat bagus, tapi waktu itu belum bisa diangkat di sepak bola mungkin ya. Terus dari tim-tim dari Papua ada beberapa masuk ke dalam tim nasional, Adolf Kapuf. Saya lupa ya, karena waktu itu memang zaman 80-an saya juga ngikutin itu, jadi agak ramai. Untuk ketemu Paul aja susah setengah mati. banyak prosedur untuk ketemu pelatih waktu itu ya. Iya. Ya saya sebenarnya sama Paul ya cuma pertama kirim surat proses jodoh maksudnya. Iya. Proses masalah ya yang utama bagi saya karena saya Islam, jadi proses itu juga harus sambil perkenalan saya sedikit banyak harus memahami prosedur untuk nikah. Iya. Secara Islam. Akhirnya Paul pas sebelum ke PSBL. Iya, sebelum ke PSBL. Jadi
waktu dia mau ngelatih di PSBL dari Papua ke rumah saya, kemudian ke orang tua saya, kemudian pengislaman di kantor Depak, ada masjid kecil di sana. Kemudian baru minta saya. Setelah itu ya yang penting saya ada ikatan ya antara itu. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Karena kalau masalah akidah kan tidak segampang. Iya. Sehingga sejak itu Paul ke mana? Ke Lampung, saya di Malang. Karena saya pegawai negeri, nggak mungkin nggak segampang pindah langsung gitu ngikutin. Jadi harus prosedur. Dan saya ikut ke Lampung, Paul di PSBL di Lampung. Tapi sebelumnya di Papua ngelatih sepak bola wanita juga, apa Dagalanita ya. Oh ada ya, juga. Dulu sudah ada berarti sepak bola wanita. Bawa timnya anak yang wanita dapat juara juga. Cuma katanya kalau ngelatih anak laki-laki. Mungkin ya kalau perempuan mungkin ada sesuatu yang mungkin ada keterbatasan ya kalau perempuan. Kalau yang sekarang Bu, di liga yang aktif sekarang ini, apa ada binaannya Om Paul yang masih aktif? Iya, sebenarnya banyak sih anak buah Paul yang sekarang yang di Arema, dia sangat fanatik sama Arema. Jadi kalau Arema main harus nonton ya. Dengan kondisi begitu, saya juga harus ke stadion. Sewa mobil ya Mas Robi ya. Kemudian kalau misalnya pas lagi saya tidak ngajar ya saya harus ke sana, dan saya sangat terima kasih pada official Arema, pengurus Arema yang begitu luar biasa sama Paul ya. Jadi memfasilitasi dengan keadaan Paul sampai di stadion dikasih tangga untuk ke VIP untuk jalan, kursi roda khusus untuk dan itu sangat berguna untuk stadion yang bagus. Memang harus ada yang khusus orang-orang yang memang tidak bisa jalan seperti orang yang normal ya. Dan itu sudah ada di Stadion Kanjuruhan. Dulu tidak ada, jadi kalau Paul mau ini harus diangkat rame-rame melalui ke VIP di sana. Untuk pinanya banyak sih, satu diantaranya mungkin yang sekarang jadi timnas ya, siapa tuh? Yang rambutnya yang Yudo siapa tuh? Oh iya, Yudo. Iya. Kahayudo. Iya, itu saya sebenarnya kalau masih kecil, waktu itu masih kecil, yang ngasih tahu saya itu ada pemain juga dari Persewoan Wondama, bahwa itu juga pernah anak asuh. Saya lupa ya karena banyak sekali, itu satu diantaranya Saiful Indra Cahya. Iya, terus Patrick Wanggai. Patrick Wanggai. Itu Patrick Wanggai itu memang dari Papua. Terus kalau yang zaman dulu untuk binaannya Paul ke timnas ya banyak. Iya. Terutama dari Papua ya. Kalau dari Jawa sampai sekarang mungkin kalau Paul membinanya, memang Paul kalau melatih tidak klub-klub yang besar, dia pengennya klub-klub yang mulai dari bawah. Jadi di Papua dari divisi 1, 2 apa 1 ya? 1, 2, terus dulu divisi utama gitu ya. Sudah berapa lama Om Paul ini sudah tidak aktif di dunia bola atau melatih gitu? Ya terakhir di Persewoan Wondama ya. Persewoan Wondama mungkin sekitar setelah itu sakit ya. Tahun berapa itu Bu? Sekitar 9 tahun lah. 9 tahun sebelum ini ya, tahun berapa ya? 2010-an? Iya. Sekitar itu? Iya, 2010-an. Terakhir melatih di mana? Persewoan Wondama. Oh, Persewoan Wondama. Iya, di Papua Barat. Papua Barat. Iya. Terus setelah itu kondisinya Paul sakit sudah? Iya. Terus pernah juga selama di Malang melatih futsal nih, Pak Robi juga. Futsal, ya. Klub futsal di UNER. Gitu. UNER. Melatih mahasiswa untuk kompetisi antar mahasiswa di UNER juga ini. Kalau kecintaan sama bola karena memang dari sekolah di bola, pemain bola, pelatih bola,
semuanya bola. Jadi aroma di rumah saya aroma bola. Iya, saya lihat ini mungkin banyak buku-buku tentang bola, taktik-taktik bola Bu ya. Iya, banyak sekali. Bola. Makanya saya senang sekali kalau misalnya ada pemain-pemain bola kesini berbagi. Saya bilang silakan tuh, banyak buku-buku, tapi saya kan tidak paham gitu ya, maksudnya ada beberapa macam buku dia waktu masih sekolah dan sebagainya masih ada. Terus selama vakum, Paul itu mengoleksi matchday programs. Jadi itu majalah bola yang berisikan tentang hal-hal yang dipertandingkan pada saat itu. Iya. Untuk membuat matchday bola memang agak susah ya, karena misalnya Arema melawan Persibaya, berarti klubnya Arema itu pemainnya siapa saja, biodatanya, kemudian Persibaya juga siapa saja, sehingga pada saat pertandingan biasanya kalau di Liga Inggris, kalau dia cerita setiap kali pertandingan semua orang melihat matchday sehingga dia mengerti apa ini. Kalau saya lihat waktu saya nonton di Arema membagikan koran-koran yang berhubungan dengan Arema, tapi dalam bentuk koran yang apa kayak buletin gitu ya. Tapi sekarang zamannya sudah zaman digital ya. Koleksinya cukup banyak, mulai dari tahun itu bisa dilihat, disimpan rapi dalam satu map per tahun, jadi sudah lengkap apa yang misalnya bertanding tahun berapa, klub mana, mulai terutama di Liga Inggris. Sebenarnya matchday ini diburu oleh kolektor memang. Yang namanya kolektor ya tidak, kalau orang lain mungkin buat apa baca ya. Tapi nggak paham. Tapi kalau tidak paham, tapi kalau orang paham sangat diburu. Sangat. Jadi koleksi tiket, koleksi yang beraroma bola. Berarti sekitar hampir 10 tahun ya. Om Paul sudah nggak aktif lagi di dunia bola. Tapi masih ngikutin bola ngikutin terus. Tapi selama itu juga Bu Viving sangat setia menemani Om Paul. Always. Mungkin berangkat dari saya ada rasa dulu memang karena sama-sama punya saya suka olahraga ya, Pak Robi. Kemudian saya juga suka kalau lihat pertandingan sepak bola. Dulu kan ada gala desa, jadi ngumpulin anak-anak muda, terus teriak-teriak di lapangan tuh luar biasa menurut saya. Ya. Kemudian mereka makan di rumah, saya kasih menu makanannya itu waktu masih, sehingga kalau ada pemain main ke sini saya tuh ya biasa, tapi Paul sangat ketat untuk masalah saya tidak boleh langsung memberikan makanan pada pemainnya. Jadi harus tidak sembarangan. Karena mungkin takutnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ini masalah gizinya terutama gitu. Jadi kalau ada pemain bola, saya nggak ikut campur masalah harus memberikan makanan apa, berikan minuman aja harus diperiksa sama dia kadaluarsa apa tidak. Jadi selama Om Paul kondisinya pasif ini pernah ngobrol sama Bu Viving tentang kondisi sepak bola di Indonesia sekarang itu seperti apa menurut Om Paul? Iya, sebenarnya ginian kalau sepak bola di Indonesia menurut Paul ginian kompetisi pembinaan yang bawah, yang di bawah itu harus memang benar-benar kayak sekarang tuh Pak Robi, kayak sekolah-sekolah sepak bola harus memang benar-benar. Kalau di Inggris kalau sekolah sepak bola ya memang khusus untuk profesional di bola gitu ya. Jadi mulai dari kecil terus sampai dia dicetak untuk jadi pemain, terus jadi pelatih segala macam. Jadi memang profesional. Berjenjangnya tuh jelas. Seperti Paul juga. Jadi dia sekolah sepak bola, kemudian pemain, kemudian jadi pelatih, segala macamnya. Jadi memang benar-benar profesional. Jadi kalau Paul, kalau misalnya mau membentuk tim, dia lihat di pertandingan sepak bola. Jadi bisa melihat, oh ini
terus menghubungin klubnya mana mau tidak. Jadi saya ikut juga ke lapangan pas lagi cari pemain. Kemudian antar pelatih juga sering komunikasi. Saya kurang ini, kurang bagian depan apa sehingga komunikasi antar pelatih memang sangat bagus di Indonesia. Kemudian untuk sepak bola di Indonesia untuk berkembangnya memang banyak faktor yang harus dibenahin. Untuk Om Paul di sepak bola Indonesia ini favoritnya klub mana, Bu? Wah, Arema. Oh, Arema. Arema. Iya. Aduh, luar biasa Mas Robi, kalau misalnya mau Arema main, aduh saya yang repot. Saya repot. Satu, topi harus baru. Jadi topi Arema. Topi Arema. Slayer juga. Jadi saya koleksi topi sama Arema, kaos juga harus yang baru. Terus jersey Arema itu harus punya. Biasanya kalau ada sponsornya kan beda-beda. Ya. Kemudian sebelum 1 atau 2 jam sebelum Arema main harus sudah ada di stadion. Saya sebelum ini orang-orang datang, saya sudah nongkrong di stadion. Stadion sambil bawa makanan. Kemudian dia walaupun dia nggak bisa kondisi yang sekarang. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak dia sukai, misalnya kurang rapi, kemudian ininya dia langsung tunjuk sana, misalnya lampu nggak hidup ya, kadang-kadang stadion ada gangguan di sana, terus bednya tempatnya itu harus ke sana, dia bingung sendiri, tapi saya mencoba untuk memahaminya ya. Mungkin sebenarnya saya ajak Paul ke nonton Arema itu di samping memang dunia dia, tapi sebenarnya secara psikologis untuk penyembuhan. Iya, karena dokter bilang harus dimotivasi untuk semangatnya. Dan satu di antaranya adalah karena dia sepak bola ya saya ke sepak bola. Berarti untuk menyemangati biar tetap sehat dengan dunia bolanya tadi. Iya, memang. Jadi aroma bola harus ini kan, karena Paul sudah cukup lama tidak minum obat ya. Oh, sudah tidak minum? Alhamdulillah. Ya, tidak minum obat, tapi terapinya psikologisnya aja. Jadi kayak Pak Robi kesini datang, terus anak-anak kesini, terus saya juga sewa PS tapi semua aromanya bola gitu ya. Jadi karpet yang di PS itu juga aroma bola, semua tim bolanya. Kemudian ruangan ini memang sengaja saya ini kan, karena ini memang biar dia paham mengerti kalau misalnya dia tunjuk pemain bola yang di situ, Bambang Pamungkas, dia pengen ke Bambang Putra, saya harus kontak beliaunya gitu ya. Kalau misalnya Kak Indra, saya kadang-kadang kontak sama Indra. Oh, sering kontak ke pemain gitu, minta beliaunya. Iya. Jadi kalau misalnya mau main, biasanya kita saling support ya, melalui WA, harus main yang bagus ya, Om Paul nonton gitu aja. Kalau selama pandemi ini kan nggak boleh nonton di stadion, berarti Om Paul selalu menyaksikan di televisi kalau Arema main. Tapi dia protes ya, karena dia lihat di Liga Inggris kenapa penonton bisa gitu, dan di sini ya mudah-mudahan di Indonesia bisa ya. Tapi terus kemarin kan rame tentang timnas yang main di AFF itu, Om Paul menyaksikan. Iya, nonton, dia pendukung berat. Iya, timnas ya, Paul ya. Dia suka sekali, kebetulan waktu itu kita nonton waktu lawan Singapura ya. Singapura. Kan ada pemain naturalisasi ya. Bukan, dari Inggris ya. Elkan Bagot. Nah iya, dia suka sekali Elkan Bagot, maksudnya ya mungkin karena bapaknya dari Inggris mungkin ya. Terus istrinya orang kita ya, orang Indonesia. Kemudian dia milih WNI. Pas waktu itu tiap hari kan diliput ya, pasti mendengar kalau timnas main, dia harus juga main. Nah, harus cari yang itu. Kemudian cari si Yudo. Oh, Kak Yudo. Ya, kemarin kan waktu final
nggak main ya, Iya. nggak main, marah-marah kenapa gitu. Saya bilang, aduh bagaimana ini? Ya itu kan pemain Arema juga. Dengan timnas itu apa pernah Om Paul itu diskusi sama Bu Viving, timnas itu harus kok seperti ini atau memang bagus atau seperti apa? Tanggapan dari Om Paul tentang timnas? Iya, sebenarnya mungkin karena kalau timnas yang sekarang ini dia suka sekali sama pelatihnya. Pelatihnya siapa? Pelatihnya Sintayong. Iya, Sintayong. Kemudian karena yang main anak-anak muda, jadi anak-anak muda semangatnya tinggi, mendukung sekali timnas kita karena memang dia sudah WNI. Jadi kalau timnas main jadwalnya, makanya saya harus buka Google ya, timnasnya main kapan, ini main kapan, itu kegiatan saya setelah saya tidak ngajar. Harus standby di sini ya, jam berapa, kalau misalnya jam 8 dia 1 jam sebelum, disiplin ya kan ya. Jam 1 jam sebelumnya harus ke situ, nggak boleh dirubah channelnya, harus yang ada di situ. Takut mulai dari awal kan dia sukanya, maksudnya sebelum pertandingan, terus sesudah pertandingan, jalannya pertandingan, mengapa kalah itu sampai tuntas selesai dibahas. Kemudian di samping itu kan ada pembahasan tentang pertandingan saat itu pun juga harus dia ikutin juga sampai semuanya, nonton semuanya sampai berjam-jam. Terima kasih Bu Viving sudah ngobrol sama Sohebat. Saya juga terima kasih banyak Semoga Pak Robi. Om Paul selalu sehat selalu. Amin, sama Bu Viving. Doanya, terima kasih untuk Pak Robi juga, sukses selalu. Semoga harapan-harapan Om Paul tentang sepak bola Indonesia juga terwujud, makin maju dan timnasnya sukses selalu. Semoga Om Paul dan Bu Viving sehat selalu. Nanti bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Iya, terima kasih. Demikian sobat dan kerabat hebat di rumah, obrolan kita bersama Bu Viving, istri dari Mr. Paul. Ya. Semoga Mr. Paul sehat selalu sehingga bisa mendoakan juga sepak bola Indonesia tetap maju. Oke, salam Sohebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.